Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wira Adesa Putri NIM 12020720163. Saya dari kelas Ilmu Hukum B semester 6, yang mana video kali ini saya akan membahas materi hukum laut mengenai garis pangkal, laut teritorial, dan zona tambahan. Yang mana video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Laut dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Darwis SHI SHMH. Selamat menyaksikan. Baiklah, pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai garis pangkal. Menurut garis pangkal, menurut UNCLOS 1982, garis pangkal merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah (low water line), di mana batas-batas ke arah laut, teritorial, dan wilayah yurisdiksi lainnya. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Adapun macam-macam garis pangkal. Yang pertama, garis pangkal biasa atau disebut dengan normal baseline. Garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut yang mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut sungai teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil dan pelabuhan dari garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Yang kedua, garis pangkal lurus atau biasa disebut dengan straight baseline. Garis air terendah yang menghubungkan titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Yang ketiga, garis pangkal penutup atau disebut dengan closing line. Dalam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Yang keempat, garis pangkal lurus kepulauan atau biasa disebut dengan archipelago baseline, yang mana garis air terendah yang menghubungkan titik terluar pada pulau karang terluar dari wilayah negara tersebut. Pembahasan yang kedua mengenai laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauannya dinamakan dengan perairan internal. Laut teritorial berdasarkan pasal 3 dalam UNCLOS 1982 menyatakan bahwa setiap negara diberikan hak untuk dapat menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut dengan dihitung dari garis pangkalnya sendiri, dengan syarat bahwa lebar laut yang diakui tidak boleh melebihi ketentuan 12 mil sesuai dengan konvensi tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai zona tambahan. Pasal 33 ayat 1 dan 2 Konvensi secara umum menyatakan bahwa zona tambahan adalah suatu zona perairan yang berbatasan dengan laut teritorial yang lebar maksimum adalah 24 mil.
laut diukur dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial itu diukur. Rezim zona tambahan diatur dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958. Dalam konvensi tersebut menghasilkan 4 konvensi, yaitu Konvensi 1 tentang laut teritorial dan zona tambahan, Konvensi 2 tentang laut lepas, Konvensi 3 tentang perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas, Konvensi 4 tentang landas kontinen.